Jadi Nabi itu Rasulullah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa aja nemu. Ada nama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu jadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula para teman-teman dari Jawara, ada teman-teman dari pejabat, pengacara Jawara dan bela umat, dan hadirin hadirat, insya Allah hadir kita dapat berkah semua. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita baca sholawat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah sholawat yang kita baca, sholawat yang kita ucapkan di lisan kita sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Amin apa po? Amin pada usia. Kita baca sholawat asgil. Semoga para orang-orang yang zalim disibukkan dengan orang-orang zalim yang lainnya. Ayo sama-sama Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ajma'in. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Abdul Aziz. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Rasulullah adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada sama Rasul. Bener dah ini mah. Cius kok.
Jadi Nabi itu Rasulullah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa aja nemu. Ada nama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu jadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh. Mau nyontoh apa aja nemu. Ustaz, saya kan pedagang. Rasulullah dagang. Ustaz, saya guru. Rasulullah ngajar. Ustaz, saya mubalik. Rasulullah dakwah. Ustaz, saya ini jenderal. Rasulullah mimpin perang. Ustaz, saya ini politikus. Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Mau nyontoh apa aja nemu. Ada Nabi, ada. Ya bener kok. Maka Rasulullah dijuluki basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama kita, sama dah, sama-sama manusiawi, sama manusiawinya mah sama kok. Mana buktinya? Nabi beludak, kita juga beludak. Karena sama-sama beludak. Dan kata guru kita tadi Kiai Haji, ludahnya beda. Ludah Nabi jadi obat. Ludah kita ngerasa dewe. Bener kok. Sama manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Sama-sama keringet, cuman beda kualitas keringetnya. Nabi keringetnya bau minyak kasturi, bau minyak misik. Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Sayangnya, cintanya dunia akhirat. Detik-detik beliau mau wafat, apa yang terjadi ibu? Sebelum wafat kan datang malaikat Jibril nyamperin. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Jibril datang ngasih kabar, aku diutus oleh Allah Muhammad mau nyabut nyawamu yang mulia. Kata Rasul apa? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, apa Allah bilang? Ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Jaminannya luar biasa ibu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak ego. Itu jaminan buat saya nggak peduli umat saya jaminannya apa, dijamin lagi sama Allah. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita bang. Nabi masih mikirin kita. Nabi tuh masih mikirin kita. Nabi jaminannya luar biasa bu, sayang sama umat. Detik-detik wafat yang keluar dari mulutnya, umati ya Allah. Nabi kok mau mati nyari-nyari kita. Nabi mau mati nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain lagi sekarang anak kita kumpulin, sin, jin, si kokong mana kokong, bilangin sama si Minah dulu yang bontot. Rumahnya bapak udah gak kuat, gua penyakit begitu. Halo, kumpul sini, kumpul. Gua mau pesan sama lu. Kalau gua udah gak ada itu sawah, lu jangan jual. Kenapa buat berakin aja? Ada itu sawah gak dijual, berakin, isinya tai semua. Bu, ya Allah, kita mau mati masih mikirin badan, mikirin tanah, mikirin sawah ya kok. Tapi Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Nabi kok, Nabi. Luar biasa yang dicari kita. Diriwayatkan bang dalam salah satu kitab nanti nih ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian.
Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, ada yang nongol kok, rebah semua. Kiamat siapa yang berani nampil? Seluruh pemimpin dunia ditantangi nama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Dicari kok. Wah, kiamat. Ini cerita kiamat, jangan baper. Ini kan cerita kiamat. Jangan marah. Dicari, kok dia yang bangun kok rebah semua. Rebah semua. Rebah. Lalu Allah nyombong bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Baru yang dihidupin pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, baik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Pendek kata sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Allah panggil malaikat yang kedua. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat musola nggak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, nasabnya sampai diambil. Jangankan mau orangnya, sama balihnya takut. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, sampai malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil kok? Dicekekin mulu dia. Punya duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, bulu gasiran, patah turing, gua nonton. Pendek kata nih orang nggak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Malik. Hebat loh. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua masuk ke surga, buruan. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Masya Allah, Bang Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi, turun ke alam, alam berantah semua bang, udah kiamat, hancur-hancuran. Nah di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongkong. Diperintahin suruh nyari kuburan, kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bil? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, kan juga bingung nih. Bagaimana nyari kuburan berata semua ini? Bagaimana nyari kuburan, nyari larangan aja nggak nemu ini. Emang larangan di mana? Itu Tangerang kota. Ini ya, coba lu cek di Google Map kali ada. Kiamat. Nggak nemu. Jibril Mikail kebingungan po, bingung. Kata Jibril Mikail, yang enak mah kita sujud aja minta petunjuk sama Allah, pasti dikasih petunjuk dah. Jibril dan Mikail sujud dengan izin Allah po, itu Masya Allah kuburan Rasulullah terbuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, Ayyu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Hari apa Jibril? Maka Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad, kiamat. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril, lu yang bener kalau ngomong bener. Cius lu. Itu cius saya tambahin doang kok.
Cari-cari di kitabnya Ciusnya mana ini? Tambahan doang Kim. Ini mah gaya pidato. Pidato kalau nggak ada gayanya malah susah. Pidato kematian kalau nggak ada gayanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita mati. Kalau kita mati dibawa ke kuburan. Apakah kuburan itu? Enggak seru. Bu, kata malaikat Jibril, kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril? Iya. Apa kata Rasulullah? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah dah. Terus kata tahu Muhammad, gue mah ini tugas gue bangunin lu doang nih dari kuburan. Umat lu kayaknya masih pada rebah, belum dibangkitin sama Allah. Sekarang bagaimana urusan? Tuh ikut gue aja nyok. Kemana Jibril? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Iya ayo berangkat kemon. Cus. Ayo Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Nyampe Rasulullah ke sorga kok. Di dalam sorga Rasulullah kayak orang agak betah kok. Kok orang agak betah di sorga kayak orang betah. Kok nanti di sorga bengong aja Pak. Bengong. Kan yang punya sorga nggak enak. Ngelihat Nabi bengong aja ditegur sama Allah. Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak betah di surga? Betah ya Rabb. Ya Allah, Nabi di dalam surga bang kayak orang nggak betah bengong aja ditegur sama Allah. Muhammad, kalau nggak betah ngomong, betah saya ya Rabb di surga udah betah banget, enak udah di sini, enak. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong mikirin umat saya ya Rabb, nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Luar biasa kok pemimpin yang model begini. Terus mau kamu apa kata Allah? Saya mau keluar aja ya Rob. Keluar dari mana? Dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Nih Rasulullah udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu yang model begini? Gak ada. Udah masuk DPR mah lupa. Bener kan ya? Janji doang. Janji doang. Ya Pok. Iya. Tenang aja Pok. Kalau saya jadi ntar dapat kartu prasnya. Prak. Kopi. Ya Allah, udah di dalam surga mau Pok. Nabi keluar nengokin kita. Baru tiba masuk DPR aja lupa. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata harus digusur semua Pak. Udah lama-lama, udah tahun-tahun di pulau orang mau digusur. Enak banget kok. Siapa yang gak mau marah begitu? Orang untuk puluhan tahun dari 18 berapa itu ya warga Melayu kita di Rempang sono digusur, diintimidasi, yang demo habis. Udah mereka mempertahankan, jelas mereka punya kakak, punya KTP asli, beliau memilih sebagai warga negara Indonesia. Kenapa dengan kepentingan oligarki sekarang habis mau digusur? Itu 16 kampung daerah Pak yang mau digusur di Pulau Rempang itu. Mungkin enak Pak kita rekam nih, tuh biar sampai ke istana. Keprokin aja Pok. Orang burung dara. Ingin dulu. Rasulullah keluar dari sorga ibu, baru bang seluruh kita manusia dibangkitkan oleh Allah. Inilah yang disebut hari kebangkitan. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dihidupin lagi oleh Allah. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah gak kenal bini. Masing-masing bawa diri.
Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dihidupkan kembali, masing-masing bawa diri. Saat itu kita, Masya Allah, butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, mau nyari air kemana? Ayo. Caranya bawa duit kagak ada jualan air, siapa yang jualan? Galon isi ulang lu agak nemu, tutup. Bu. Ya Allah, tapi buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, lidahnya basah, keluar kalimat thayyibah dengan banyak membaca sholawat, disediain sama Allah. Apa kata Allah? Hauduka sofil wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Apabila kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawatan, kagak demen maulid, biarin dia kausan, dia kecetek, soalnya rasain aja kalau mau dibilangin sholawat kagak mau. Kok orang kalau baca sholawat biar kata dalam keadaan head, lagi halangan, tetap ada pahalanya. Baca sholawat mau ada wudhu gak ada wudhu tetap ada pahalanya. Dan yang paling penting lagi kok perlu biar tahu bang, orang baca sholawat dalam keadaan riya tetap ada pahalanya. Kita baca sholawat pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh yang baca sholawat. Muhammad. Lawat mbak, lawat. Adem kok. Bener biar kata-kata melaki selawat aja. Mulai kesel sama lu bang dari kemarin, ayo berantem. Belum berantem dia selawatan dulu. Nanti kita namanya Komar, gue buka aja depan matanya. Komarun sidina Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodia, dibalikin nama lakinya Rodia. Ya gawala ya nas kadunalik. Bininya ngomong Rodia. Itu iya. Salah gue ya, iya. Anak yang kecil ya gimana lu. Itu selawatan lagi dia. Akhirnya kabarnya berantem enak kok itu. Di sekeluarga di lomba marawis. Masya Allah. Selawat mbak, selawat. Tuh. Saat itu kita butuh pertolongan. Rame-rame ngadu ke Nabi Adam. Rombongan, ya Adam, anta abal bashar Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Adam. Kita lagi pada kesusahan ini, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam dari jauh udah godek aja, jangan membuah. Ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi belangsak ini. Gue punya dosa dulu di sorga, kagak boleh makan buah kulit, gue embat juga. Padahal Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit doang, diusir dari sorga. Lah kita dosa banyak, pengen masuk, tengah banyak urusan. Nabi Adam dosanya banyak, enggak banyak, satu makan buah kulit doang. Karena dirayu-rayu iblis gak kuat ngerayu Nabi Adam melalui bininya ibu Hawa. Hawa lu rayu no laki lu. Akhirnya dirayu-rayu karena namanya perempuan kok kena keran rayuannya gampang banget sama iblis. Lu rayu laki lu makan lo buah huli artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal di surga berduaan. Cepetan makan. Yang namanya laki kena godaan perempuan. Biar kata tuh laki kumisnya kayak pagar kecamatan dong. Buset. Berwarna gede, kumis belakang, Allah. Kalau perempuan yang godain, ayo itu ayam deh. Emang Taiwan, gitu. Cuapin. Ya Allah, Pok, kegoda. Bener, Bu? Laki berkata, kumis kakak gede dulu, belakang kayak tambang. Tetap aja kalau godain perempuan. Ya Bu, Nabi Adam kegoda dimakan lah Nabi Adam nyangkut di tenggorokan 20, maka laki-laki di jendolanya di leher. Itu kalau nggak bercinta pulang pegang leher laki itu apa? Disikin pelan-pelan, bang ini buah dia. Laki-laki makan buah kulit makanya disebut kaum Adam. Adam mingkem. Bapak mantan tuh. Nah, itu kan Hawa. Anakmu udah nggak punya dia.
Belanja apa. Makanya Ibu Hawa. Bu, Nabi Adam sama Ibu Hawa makan buah holing yang dengan di dada langsung, nggak di leher, karena leher perempuan licin. Sering ngomongin lakinya orang. Pas sampai di dada nyangkut, alhamdulillah. Abang kalau ngikutin kan pegang aja kan. Tanya pelan-pelan, Neng, ini buah holing, Neng. Bukan Bang, ini pakai Arab. Tawa aja kok tawa. Ngapain kan mau liatin minta tawa dulu. Alhamdulillah. Enak rasanya. Manis. Bu, enak rasanya nih. Ini nih, jajan nih, saya bismillahirrahmanirrahim. Manis. 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 Pahit. Iya, pahit. Mau ke situ ya gitu. Saya tadi kena gula. Kalau melihat ke situ, jangan manis-manis kok, yang penting setia. Baik ya. Ya Allah, biarin dah, ngapa-ngapa mau rezekinya pahit. Itu kalau udah pahit, dikasih kopi pahit ya. Banyak kok. Terus ini, Nabi Adam nggak sanggup nolong. Nabi Adam. Rombongan rame-rame kata Nabi Adam, jangan mau gua, coba ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Nuh, minta tolong. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, kok aduh mang liar. Aduh nanawan Sulaiman. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua, aku juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak agak semenggah tuh. Si kakang udah naik getek, dia kagak mau, dia mau ngikutin orang kafir daripada kebu. Jangan mau gua, Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, bisa kali nolongin. Rame-rame kita ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan mau gua. Gue punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong sama hari jadi lalang. Ada nangis nyengir. Apalagi tukang bohongin rakyat. Bohong. Tenang aja subsidi prank. Enak banget. Masya Allah, Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan menggoda, jangan. Coba ke Nabi bisa no. Nabi bisa kan nolongin. Dia orang dianggap jadi Tuhan. Ngadu ke Nabi Isa. Nabi Isa, tolongin ini kita. Kan Nabi Isa dianggap jadi Tuhan. Tolongin apa ini? Tolongin. Jangan mau gua Nabi paling miskin, bapak agak punya, bini agak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Jangan gua dah. Nabi Isa kan agak kawin kok, makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga bang. Itu yang namanya pastor gak kawin, ikutin Nabi Isa. Terus sayang. Ya punya Prabowo kan agak dipakai. Satu-satunya yang nolongin di akhirat nanti baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah kok nolongin kita. Rasulullah nolongin kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Allah, Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaatul uzmah buat umat saya, memberikan pertolongan buat umat saya. Rasulullah nolongin, manggil kita. Apa panggilannya Rasulullah? Ummati analaha,
ummati ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini, 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 umatku sini sayang, sini, sini, sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Gimana yang dipanggil gak sembarang orang. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati guron muhajirina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang harus sembahyang? Kita dikasih di dunia kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar kok, bercahaya di akhirat. Wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Karena sering wudu. Orang yang gak ada yang hitam kok, coklat tua. Masya Allah, klinis, teko bugis, kekanikan. Tapi di akhirat bersinar bercahaya. Alhamdulillah. Ini maulid sukses berhasil biar ada bekasnya. Kelar maulid ibadah kita semakin meningkat. Perbanyak kita sholawat kepada Rasulullah. Sebentar lagi besok tanggal 17 dari September itu pas masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Siapa orang yang bergembira? Seorang ulama besar yaitu Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata, apa kata beliau? Ketika orang datang memasuki bulan Ramadan, siapa yang bergembira masuk Ramadan, dia akan dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka itu bulan Ramadan. Apalagi orang yang bergembira memasuki bulan Rabiul Awal atas bulan kelahiran Rasulullah, mereka lah wajib mendapat syafaat. Alhamdulillah. Mama kalau ngaji selawatan dulu kan? Iya, dimulai selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak bener kita dengerin nenek-nenek selawatan zaman dulu. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Begitu kok ya. Iya, mentang-mentang dia milih Caimin ya Muhaimin ya salam. Muhaimin dulu sebutin, nggak apa-apa kok orang milih dia, nggak apa-apa kok, jangan berantem. Mau milih Anies silakan, mau milih Caimin silakan, itu ada satu paket, nggak apa-apa. Negara kita negara demokrasi, mau milih siapa aja boleh. Kalau saya pribadi milih Pak Anies, kalau saya jangan ngikutin saya, jangan, pilih sendiri masing-masing lah, pilih sendiri masing-masing lah, pilih sendiri, itu namanya demokrasi, nggak memaksakan, terserah. Mau ikut saya boleh, itu mah demokrasi, itu prinsip saya. Kenapa? Bebas aja mau milih siapa, kenapa mau ngikutin tilek, mau milih calon presiden yang diusung dari partai koalisi pembaharuan, enggak, silakan. Mau milih calon presiden mantan gubernur DKI yang 2017, enggak apa-apa, itu hak Anda, silakan. Itu semuanya demokrasi. Jadi kesana-sana. Kenapa? Karena yang kita ikuti kan panutan Rasulullah, idola kita Rasulullah. Kemuliaan akhlaknya udah ditulis di Rawi, sering kita baca. Empok kalau baca Rawi dia itu sering baca Rawi, tahu artinya? Jadi bukan begitu ya? Udah malu? Ya Pak, di Rawi udah ditulis Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di Rawi? Al-Barzanji buka. Rasulullah orangnya itu sangat pemalu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, orangnya maluan banget. Oh, Nabi pemalu.
Malu karena apa? Karena memang beliau pemalu itu malu karena dosa. Kalau berbuat dosa jangankan malu yang lainnya. Nabi lagi dandanin Ka'bah naik ke atas kok. Ka'bah waktu itu rusak. Nabi naik ke atas. Ketiup angin gamisnya kok. Kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah, timbang betis. Model kayak kita kan lain. Perempuan sekarang udah kagak ada gak ada apa. Oke, anak di atas bulan logo. Nenek, Nabi betisnya kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong. Padahal bicara pangkat, Nabi pangkatnya paling tinggi. 124.000 nabi, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 313 rasul. Tapi pangkat tinggi kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru timbang jadi lin, masa udah. Asik. Ya elah pangkat kita baru timbang orang kaya itu sombong, bener kok. Bicara kaya, Nabi paling kaya. Nabi kalau mau kaya bisa aja. Ya kok, pangkat tinggi paling tinggi Nabi. Tapi nggak sombong, rendah hati, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah, nggak pernah dibalas sama Nabi. Waktu mau ke masjid itu Nabi diludahin, kok diludahin bukan dikatain lagi, colok. Lihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Nabi. Besok lewat lagi diludahin, senyum lagi, kagak marah, nggak dibalas. Besok ketiga harinya diludahin lagi, masih senyum Nabi, enggak marah dah. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin. Nabi bengong pinggiran gang masjid, tengok, mana ini ya? Nah sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa? Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Maka sekarang kagak ada langganan saya, kata Nabi. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh itu si Fulan yang ludahin ya Rasul. Orangnya sakit mana? Sakit apa? Sakit COVID kali. Panas dingin, geget meriang. Nabi buru-buru, Nabi pulang. Ngomong sama Siti Aisyah, ya Humairah, ada apa ayang beb? Ada makanan enggak? Buat apa? Buat tengokin orang sakit. Masya Allah, yang sakit yang ludahin, tapi ditengokin sama Nabi. Enggak nemu orang model begini bu, enggak nemu. Masuk ke depan pintu rumah orang yang sakit, yang lalu sakit kagak kurung. Kurung di atas balai, lagi ngelinting aja, lagi ngeget. Habis vaksin kali dia ya. Enggak kasihan kena siropak. Nabi ngomong, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kok dikata langganan. Nabi masuk ke dalam rumah yang sakit langsung bangun, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Sekarang kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok lantaran akhlak. Ya Allah, dikatain, dibully, dihina, diludahin kagak marah. Lagi jalan berdua-duaan kok Rasulullah sama Siti Aisyah lagi weekend. Lagi jalan berdua, ada orang kafir lewat. Orang kafir usil banget beri salam. Beri salamnya beda sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia kafir beda. Assamu alaika. Nabi juga ada gitu. Assamu alaika ya Muhammad. Samun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad. Mampus tuh Muhammad. Loh, udah dimain begitu kok. Nabi kata mampus. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, lakinya digituin, dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamualaikum wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan tuh. Saya tahu aja kau. Kasih satu ngurangin tiga. Nabi marah kagak. Dipeganglah tangan Siti Aisyah oleh Rasulullah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika.
Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Luar biasa nggak marah. Lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu bu. Taif itu daerah yang luar biasa, jauh dari Mekah. Dari kota Mekah jauh Taif itu. Perjalanan kita naik bus saja hampir 2 jam. Nyampe ke Taif. Lagi ceramah di Taif itu, masya Allah, ibu Nabi dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Nabi, ditimpukin orang kafir. Marah Nabi? Kagak. Berdarah, bercucuran darah jidatnya, keningnya berdarah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang marah. Jibril nyamperin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai berdarah, buat tibanin aja tuh Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan Jibril. Emang apa sih man? Jangan. Ini kalau bahasa kita, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini yang saya ceramain emak bapaknya nggak beriman, saya nungguin anaknya aja deh. Entar siapa tahu anaknya beriman. Masya Allah sahabat. Jibril tambah kesel. Muhammad, anak bagaimana bapak? Bapaknya kalong, anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Biasanya begitu. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapak emaknya kafir, anaknya masih kafir lagi. Tibain aja udah. Jangan Jibril, jangan. Kalau anaknya nggak beriman juga, cucunya ntar Jibril saya tungguin. Sabarnya kok, sabar. Terus mau apa sih kamu Muhammad? Bahkan sabar. Saya mau doain aja yang nimpukin. Didoain ya Allah kok. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka kagak paham, kagak ngerti. Kok ditimpukin didoain. Berdarah didoain. Kalau model saya digituin, nah urusan lah. Umpama tidak lagi ceramah nih, umpama nih bikin batu berdarah juga saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, tilek. Umpama tilek. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibarin yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampus ya semua. Masya Allah, dihina, dibully, dikatain, nyinyirin, gak marah. Kita butuh sosok pemimpin yang model begitu bu. Dikatain, dihina, difitnah, macam-macam, dijegal, enggak marah. Difitnah korupsi, Formula E, enggak marah. Udah paham dah kemana arahnya. Udah tua masih udah paham. Bu, Masya Allah Rasulullah syadidal haya wa tawadu, rendah hati gak sombong. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Ada lagi ditulis. Apa kata pengarang rawi? Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po sama orang miskin demen banget. Sampai-sampai Nabi doanya apa bang? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpul nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bohong? Kita kalau pakai doa begitu yang ada turunan. Ya, engkau miskin, bapak miskin, jadi anak kebelasan pisan. Ditambah berdoa, ya Allah, jadikan seorang miskin. Fakir banget udah. Bu, Nabi yang orang miskin sayang banget. Makanya sampai-sampai Rasulullah idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada kebalik. Ini orang kaya yang udah keburu-buru. Ada orang kaya mati tahlil tuh Ustaz mimpin gak lakukan, saya gue dibaca. Orang kaya makanya laki-laki yang ngantuk-ngantuk orang kaya.
Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Allah ya. Orang miskin tambah miskin, kok. Ini Nabi demen sama orang miskin, orang udah susah digusur-gusur. Enak banget kita ngajak ada. Orang udah miskin digusur-gusur. Padahal kan negara kita negara kaya, ngapa kita banyak yang miskin? Nah ini kan artinya salah urus. Bener kok? Negara kita kaya kok, kaya banget negara kita. Masya Allah, kaya besar. 17.000 pulau. 17.000 pulau negara kita. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Banyak. Oh, banyakkan lagi Pulau Mas ya. Banyak. Negara besar, negara kaya. Atas bumi kita ada minyak sawit, di bawahnya minyak bumi. Masya Allah. Laut kita paling kaya, Bu. Terbesar laut kita Indonesia, paling banyak kekayaan alamnya. Ikannya aja banyak banget. Pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita, ikan kita paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, Bang. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, keluar udah di kaleng. Udah disakin. Itu namanya kapal pabrik. Hebat. Lah kita nyari mesti ngeger. Mancing aja udah mancing, kagak mancing. Nyebur kemana? Kita kalah sama mereka. Bener kok, kapal pabrik. Banyak buat ikan laut kita. Di laut kita ikan paling banyak, Bang. Teman saya orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia. Ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh. Saking banyaknya ikan kita. Bener kok. Masya Allah, luar biasa. Ikan kita banyak, laut kita mewah, sumber daya alamnya, undang-undang dasar kita udah jelas sehingga seluruh kekayaan alam Indonesia ini ya enggak dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Benar kok? Tapi yang terjadi apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wah, wajoma. Makanya kita butuh perubahan ke depan, insya Allah. Ini tahun politik, jaga kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Mungkin begitu kok ya. Ini saya ngomong begini bukan berarti saya mau ngajak kampanye, enggak. Saya mau sosialisasi, bantuin KPU. Ibu, iya besok kita jaga kebersamaan, kekompakan. Beda pilihan udah wajar dari dulu. Kita udah ngalamin perbedaan nih kok. Beda boleh, marahan jangan. Lu milih siapa besok, bagus milih dia, no. Oh ya udah lu lewat sono. Gue sih nggak mau milih dia, gue milih yang ono. Ya udah nggak apa-apa kok, mau lewat sono, saya lewat sini. Ntar kita ketemu kok di sono, kan capek urusan. Iya, ya Pak. Jangan mau kita demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, karena kagak merakyat. Orang mau naik panjat pinang kan yang paling cakep, yang paling capek, panjat pinang tuh 17 Agustus. Kan yang capek di bawah itu, bila-bila daerahnya. Siapa yang bawah? Melintir soal melintir kemana? Artinya ngomong, biarin gue sih nggak apa-apa diinjak di bawah, asal lu naik atas ya. Gue nggak apa-apa, lu injak ntar yang lalu di atas ingat itu nyampe hadiah banyak bawa turun. Kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Udah kita naikin nyampe di atas habis hadiah juga gas gewek. Oh, bisa mau dimakan mau dia kenal lu agak rakyat, aspal dimakan, bensin diminum, sholat diminum, kabel telepon dimakan juga rajin banget. Sobat kita enak banget. Besok jangan dipilih lagi yang begitu, pilihlah orang-orang yang amanah. Yang penting kita salurkan suara kita. Jangan kita golput. Kalau kita golput, suara kita dimanfaatin oleh orang-orang kafir. Akhirnya apa? Kalau orang kafir yang menang, yang bikin kebijakan undang-undang orang kafir, akhirnya kita dirugikan. Maka umat Islam haram untuk golput. Kita coblos pilih sesuai daripada hati nurani kita. Insya Allah kita ke depannya ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera. Dan mudah-mudahan semuanya kita bersehat, panjang umur, kelar maulid biar ada berkahnya. Kalau selesai maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita.
cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, ayo praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nabi orangnya itu pemalu, Nabi orangnya sangat tawadu, rendah hati, nggak sombong, amanah kecil kecilnya nggak kecil, sayang sama orang miskin, sayang, benar luar biasa. Dan di situ ditulis di rawi Rasulullah apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bersama orang-orang janda-janda tua, nenek-nenek, jalan di belakang. Adab dan akhlak luar biasa Rasulullah. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya nenek, bukan. Kenapa jalan di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan langsung sama Rasul, ditolongin langsung. Itu tujuannya po. Bocah sekarang malahin jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dikata lewat aki-aki ya? Merah kaki nyemplung juga gak tahu di belakang. Ini satu adab buat kita, akhlaknya Rasulullah luar biasa. Karena khuluquhul Quran, karena khuluquhul Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Insyaallah melalui maulid malam ini kita semua kasih sehat panjang umur, kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Insyaallah selamat dunia akhirat. Kumpul bersama kita nanti, kumpul lagi di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ya, 12 lapar banget kok, saya belum makan. Nah, kalau ada siapin, kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usaha juga. Tidak mengerti masih tahu ya. Sebelum saya tutup, sebelum kita baca doa, saya kemarin bersama rombongan dan bawa produk madu murni dari Sumatera, dari Purworejo. Saya langsung nyengget ini madu di sana tanpa ada campuran apapun. Ini madu murni, bukan madu asli. Kalau madu asli bawa ke rumah itu gagang sapu yang keluar. Nah ini madu murni, madu cakar-cakaran. Madu murni buat kesehatan, namanya madu Bang Tile. Saya kemarin bukan jualan, enggak, saya nggak jualan, tapi ngajak bapak ibu supaya beli. Jadi kalau ibu beli ini, insya Allah buat pembebasan lahan yang ada di depan rumah, ada 3.000 saya lagi bebasin buat pesantren. Jadi beli ini ada di standnya, insya Allah buat ke sono. Ya bu ya, bu silakan beli yang nggak punya duit minjem sama temennya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihat semua yang baik dijawab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفو يا كريم وعفو يا كريم وعفو يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, hati-hati di jalan yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Ini aja dari saya, mohon maaf akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.